Gengs, biasanya kan di teman cerita banyak tuh yang ngirimin pengalaman-pengalaman teman-teman semua tentang misalkan nginep di hotel yang ternyata zonk, alias ada aja gitu gangguannya. Padahal udah bayar mahal-mahal ya, ujung-ujungnya nggak ditempatin, cabut begitu, kadang nggak betah gitu, ketakutan. Nah, di cerita kali ini nih, POV-nya dibalik. Karena di sini ada nih cerita yang datang dari teman kita, namanya Yunda, yang pernah bekerja di sebuah hotel angker. Wah, seru nih kalau ceritanya langsung dari karyawan hotelnya sendiri. Ya jangan kan nginep semalam ya kayak tamu-tamu lain. Dia tiap hari kerjanya emang di situ, bagaimana ceritanya tuh? Jadi Yunda ini baru mulai kerja di hotel itu tuh di tahun 2019 akhir. Dimana waktu itu dia memang abis lulus SMK perhotelan di usianya 19 tahun. Tapi waktu itu katanya sempet nganggur gitulah lama. Ya tipe-tipe yang baru merasakan gimana kejamnya dunia nih. Abis lulus sekolah gitu kan, kirain asik menjadi dewasa, tapi kepentok realita. Susah kan yang namanya nyari duit? Sampai akhirnya dia dapat tawaran buat ikut pelatihan dari salah satu penyalur tenaga kerja di SMK-nya lah. Kayak memang di sana nih ada bagian yang ngasih-ngasih info buat anak-anak murid lulusannya. Nah, kurang lebih selama 2 bulan pelatihan itu, statusnya dia menjadi anak magang. Dimana si Yunda ini tuh ternyata ditempatkan di salah satu hotel yang masih satu daerah dengan tempat dia tinggal dan bersekolah ya. Tapi si Yunda ini pas dikasih tahu nama hotelnya, itu tuh kayak, kok nggak pernah denger nih, hah? Itu hotel apa? Namun ternyata pas udah sampai sana, lah ini mah gue pernah ke hotel ini, kata si Yunda. Soalnya waktu masih sekolah tuh di SMK, memang ada semacam pelatihan, tapi kayak cuma sehari gitu. Kalau kita mungkin dulu mengalaminya, namanya semacam kayak study tour lah. Tapi karena dia ini sekolahnya SMK jurusannya perhotelan, jadi study tournya tuh bentuknya ke hotel-hotel, salah satunya hotel itu, dimana ada semacam seminar dan pelatihan juga. Nah, waktu hotel itu ketempatan sama SMK-nya, namanya beda, gengs. Jadi maksudnya sekarang hotelnya udah beda nama nih, yang kita kagak mungkin juga sebut nama hotelnya. Ya daripada drama lagi kayak waktu itu cari penyakit. Jadi misalkan nih ya, biar gampang kalau kalian bingung gitu, dulu misalnya namanya hotelnya Hotel Berlian. Nah sekarang tuh udah ganti nama jadi Hotel Kristal gitu lah ya. Yang batasan, pas si Yunda denger, nanti kamu magang di Hotel Kristal ya. Lah si Yunda kayak, hotel apa tuh, kok gak pernah denger. Tapi pas sampai, lah ini mah Hotel Berlian, waktu itu gua kesini, kayak gitu loh. Letak hotel itu cukup jauh banget dari pusat kota. Namun jalannya sih udah diaspal ya, bukan jalan yang jelek, enggak. Namanya hotel lagi viral tuh, yang bupatinya lagi dirujak, perkara banyak jalan rusak. Lah dikritik sama tiktokers, ngambek marah gitu, ngancem-ngancem. Gimana sih pejabat? Takut kita ntar disamperin juga. Ngomongin hotel aja ya. Cuma masalahnya katanya penerangan di jalan itu kurang, gengs, emang, gengs. Yang kalau malam ya gelap. Dan daerah perumahan warga itu juga jarang-jarang tuh di daerah situ tuh. Maksudnya jarak dari satu rumah ke rumah lainnya tuh cukup jauh. Nah pokoknya pas sampai sana, Yunda ini bareng 3 orang temannya dari SMK-nya juga nih, mau magang memang. Sesi pertama mereka langsung melakukan wawancara dengan head manager sana. Habis itu mereka diajak keliling nih oleh salah satu karyawan senior. Nah yang Yunda notice, terakhir kali dia ke hotel itu waktu masih SMK ya, kira-kira 2 tahunan yang lalu, semuanya terlihat nggak ada yang berubah. Mulai dari interior kamarnya, lorongnya, lobinya, cat temboknya, aulanya, ballroomnya, semuanya seingat Yunda nih ya, kayak nggak ada yang berubah. Tapi maksudnya kenapa namanya diubah? Yang biasanya kalau hotel ganti nama, itu kan sekalian ganti konsep lah ya. Adalah renovasi tipis-tipisnya begitu. Ini nggak ada sama sekali, gengs. Masih sama, namanya doang aja yang beda. Nah lanjut ya, Yunda ini akhirnya diterima magang. Dan dia kedapatan shift pagi tuh. Shift paginya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalaupun misalkan lagi sepi tamu, ya suasananya juga masih terang. Dan at least masih banyak nih karyawan yang lalu lalang. Cuma sayangnya memang di tempat itu masih ada yang namanya senioritas. Ya Allah, ribet banget kita ngomongnya ya. Bener, senioritas. Yang kalau di SMA dulu biasa suka ngegojok-gojok tuh. Namanya ada kelas sama kakak kelas kagak boleh ngelawan, lo harus nunduk. Apalagi kalau masih ada kelas masih junior nih, pakai roknya agak di atas lutut. Ih, abis lu. Nah si Yunda di sini kan statusnya anak magang ya, sama aja kayak junior begitu. Bahan kojlokan banget. Dimana ada senior nih yang pada bilang ke anak magang lainnya ya, jadi nggak cuma ke Yunda, kalau datang tuh harus tepat waktu. Kalau bisa lebih pagi lagi dari jadwal. Dan kalau pulang lu jangan pada tenggo, tapi standby dulu sebentar. Biar kalau ada yang butuh bantuan gitu kan, kalian bisa sigap. Yang mana maksudnya, kalau misalkan dalam kasus Yunda nih dapat shift pagi, tadi kan jam 7 sampai jam 4 sore. Berarti pagi-pagi datangnya harus sebelum jam 7 tuh, setengah 7 misalnya. Dan pulangnya juga jangan tenggo jam 4, setengah 5 atau jam 5 begitu. Makanya waktu itu si Yunda nih jam 5 belum balik dia. Tapi kan berarti itu udah mundur 1 jam ya dari jadwal dia pulang seharusnya. Nah pas jam 5 udah lebih dikit, makanya dia beres-beres nih. Tahu-tahu nih ada senior yang memang kedapatan shift sore ke malam itu baru datang. Padahal harusnya datang jam 4 nih. Dia jam 5 tuh baru datang, ada namanya Yati. Ya untungnya si Yunda belum balik ya. Jadi pada saat itu dia bisa langsung tuker shift. Coba kalau si Yunda udah balik jam 4 tuh, berarti kan ada yang kosong. Tapi ternyata si Yunda itu masih disuruh-suruh sama Yati buat ngecek-ngecek kamar dan
ngunci-ngunci semua pintu di lantai 3. Ya sebenarnya Yunda udah agak bete lah ya. Maksudnya kan dia udah mundur 1 jam nih dari jadwal pulang seharusnya. Lah kok masih ditahan-tahan disuruh kerja? Cuma balik lagi, namanya juga anak magang. Kan emang suka dibabuin begitu ya, namanya digojlok-gojlok. Ya udah sih, Yunda ngelus dada aja tuh. Dipikirnya dia maksud si Yati itu ya ngecek dan ngunci 1-2 kamar aja lah paling banter. Ya tapi setahu Yunda yang dia udah jaga dari pagi, kayak di lantai 3 tuh nggak ada yang nginep deh. Jadi ngapain harus dicek dan dikunci? Ternyata si Yati itu maksudnya nyuruhnya ngecekin member 1 lorong di lantai 3. Jadi semua kamar yang tadi dari 20 kamar, gengs. Kan rese ya, emang kayak dikerjain si Yunda nih, kagak boleh pulang sama si Yati nih. Masalahnya waktu itu tuh hari biasa, hari Rabu, dimana tamu hotelnya dikit banget. Jadi yang dipakai rata-rata tuh lantai 2, sama lantai atas kalian tuh lantai 5. Kalau misalkan tamunya pingin ada view. Kalau lantai nanggung nih ke lantai 3, itu mah kosong. Nah, waktu Yunda naik nih ke lantai 3 nih, kira-kira udah setengah 6 sore. Apalagi dia juga adegan pakai ngecekin kamar dulu kan, terus nutup, kunci, ngecek kamar, nutup, kunci, gitu kan lama ya. Apa emang grip tuh? Soalnya ya, kunci di hotel itu tuh kayak masih manual kamarnya. Bukannya pakai kartu, enggak. Jadi makin lama lagi gitu kan, kocrek satu-satu. Nah pas di lantai 3 tuh Yunda udah ngerasa kayak hawanya nggak enak. Soalnya beberapa ya sepi banget dan kelam juga gitu gengs suasananya gengs. Ya apa mungkin karena jarang dipakai kali ya. Satu-satu tuh dari kamar yang paling ujung sampai ke tengah gitu kan dicekin. Nah pas sudah sampai yang agak tengah nih, kamar yang tadi paling ujung, yang padahal udah diperiksa dan dikunci juga ya, itu tahu-tahu pintunya kebuka sendiri kayak yang ngeliat begitu kan si Yunda sampai kayak bingung mematung. Saking blanknya gitu ya. Dia mikir kayak, loh bukan kamar tadi udah diperiksa dan dikunci ya kan nggak ada orang. Kok itu pintunya kebuka sendiri? Dan pas si Yunda mau jalan tuh ke kamar tersebut mau ngecek, tahu-tahu dari dalam ada tangan yang keluar terus nutup pintunya. Ya Yunda teriak karena saking kagetnya. Dia juga refleks nih jatuhin kotak kunci yang berisi ya semua kunci di kamar lantai 3 itu. Langsung kabur dia turun ke lobi. Nggak kepikiran mau beresin kunci-kunci yang berhamburan di lantai, enggak. Pokoknya langsung nyibrit aja ke bawah. Nah tapi pas dia laporan ke si Yati yang nunggu doang gitu kan dengan anteng diem di lobi. Yati denger begitu malah marah-marah. Karena dia khawatir kayak, loh kuncinya kamu tinggalin. Nanti diambil orang itu bisa disalahgunain gitu. Malah dimarahin si Yunda. Padahal di situ Yunda posisinya udah nangis-nangis gengs. Karena ya ketakutan banget lah. Akhirnya Yunda bilang, ya udah Kak temenin aku ya ke atas. Aku nggak berani nih soalnya nih. Si Yatinya kagak mau gengs. Jadi dia cuma bisa marah-marah doang nyuruh-nyuruh. Nah di situ Yunda yakin kalau sebenarnya si Yati juga nggak berani. Kebanyakan bacot doang dia. Yati bener-bener bisa-bisaan lu ya nyuruh-nyuruh tapi ditemenin ke atas gak mau. Ya si Yunda walaupun dalam hatinya nih ngerasanya pengen ngelawan ya, tapi penilaiannya di masa magang itu kan pengaruh banget ke statusnya nanti nih, bisa dipertimbangkan diterima atau enggak jadi pegawai tetap. Dan penilaian dari rekan senior itu juga ada ikut andilnya gitu. Jadi intinya Yunda nggak bisa ngelawan si Yati nih. Ya akhirnya ya udah dia nangis-nangis tuh sambil balik ke lantai 3 walaupun dengan hatinya deg-degan parah ya, ketakutan. Alhamdulillahnya nih ya kata si Yunda, dia bersyukur banget dan mau berterima kasih karena waktu dia lagi di lift dia ketemu nih sama tamu suami istri. Apa tuh, kaget gue. Siapa yang ngetok? Allah Akbar deh, nggak tahu deh. Dia ketemu sama suami istri yang udah cukup berumur gitu ya, berumur gitu ya. Ini kita salfok tadi. Mereka nih ngeliat si Yunda nangis gitu, matanya merah dan kayak nunduk gitu, mungkin kan ada tamu ya dia malu. Ditanya sama si istrinya tuh ibu-ibunya, Mbak ini orang kan ya, kenapa nangis Mbak? Ya mungkin si ibu itu juga udah ngerasa kalau hotelnya ini horor dan ngelihatnya ada yang nangis takutnya lah bukan orang, biasa kan setan suka nangis ya. Kocak banget tuh ibu. Nah karena ditanya begitu, mungkin merasa ini ibu baik nih. Si Yunda malah tambah mewek sampai ditenangin sama pasangan itu tuh, udah Mbak kenapa Mbak? Akhirnya si Yunda nih bilang, saya harus pergi ke atas tapi saya takut buat ngambil kunci. Dia bilang begitu. Ada-ada aja si Yunda ya jadi pegawai hotel, bilang-bilang takut ke tamu. Lah untungnya nih makanya bapak sama ibunya ini baik beneran. Jadi ditemenin tuh si Yunda sampai ke lantai 3 dan dibantuin juga mengutin kunci-kunci yang ambiar di lantai. Makanya si Yunda tuh bilang banyak-banyak terima kasih sama bapak sama ibu kali-kali nonton ini ngerasa gitu kan pernah bantuin cewek gitu staf hotel nangis-nangis di lift terus bantuin mengutin kunci. Makasih ya bapak ibu, kata Yunda begitu. Nah setelah udah kekumpul kuncinya, Yunda balik lagi dong ke lobby dan laporan lagi tuh ke si Yati tuh. Dia bilang, udah ya Kak sekarang saya mau balik. Karena kan emang seharusnya jam 4 dia udah balik. Yo, Yati kesel banget gue lu nahan orang. Nah, tapi sebelum itu si Yunda nih sempat curi-curi ngeliat daftar tamu hotel yang ada di lantai 3. Dia lihat tulisnya. Yang tadi dilihat ada tangan itu emangnya ada orang nggak ya? Ternyata semua kamar di lantai 3 itu nggak ada tamunya, gengs. Jadi boro-boro misalkan dari satu kamar di ujung itu ada orangnya, satu lantai kagak ada. Kosong. Ya si Yunda makin gemeteran, buru-buru dia pulang. Nah, nggak ngerti kebetulan atau gimana ya. Setelah kejadian itu, si Yunda ini malah dituker. Jadi masuknya dapat shift sore. Yang
sepertinya nih suujonnya si Yunda ya ada campur tangannya, kerjaannya emang si Yati nih. Ya pokoknya dari situ si Yunda kagak suka lah sama si Yati lah, curigaan mulu. Yunda ngerasanya emang si Yati ini pengen lihat gue sengsara begitu. Namun lagi-lagi judulnya, ya mau nggak mau Yunda terima-terima aja lah. Masa iya dia nolak? Ya dia anak magang, mana bisa nolak. Dan pertama kali Yunda dapat shift sore tuh, bener-bener di situ terasa langsung hawanya. Ternyata nggak seenak itu nih hotel di malam hari, gengs. Ya karena kan kejadian kemarin jelas-jelas si Yunda ngeliat dari tangan ya. Jadi dari hari pertama tuh sampai hari keempat dia dapat shift sore, ayahnya sampai dateng nemenin dia duduk di lobi nungguin. Karena kata si Yunda emang nih hotel agak lain. Kalau bahasa halusnya tuh cukup unik hotelnya. Tapi kalau bahasa gampangnya, nih hotel emang angker begitu. Padahal kan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2019 ke 2020 awal ya. Belum pandemi ini masih normal nih. Masa hotel sebesar dan seluas itu, kalau malam kagak ada karyawannya, alias semua pada pulang. Jadi cuman ada resepsionis di lobby ini yang standby 24 jam, sama satu security, itu pun satpamnya jaganya di depan gerbang hotel sana. Maksudnya satpam yang ada di lobby ini kagak ada. Pulang ada cuman pagi doang. Nah, si Yunda yang kedapatan shift sore ke malam, maksudnya ya tugas jadi resepsionis. Standby tuh 24, nggak 24 jam sih sampai pagi. Tapi sendirian dong di dalam gedung. Karena kan tadi satpam di luar tuh di gerbang ya. Pokoknya semuanya yang namanya satpam lobby, room service, bellboy, koki, pada mulai semua les pulang. Dan hal itu baru diketahui si Yunda pas kedapatan shift sore ke malam memang. Karena kemarin-kemarin waktu dia dapat shift pagi, yang paling banter dia juga pulangnya jam 6 ya. Jam 6 juga ramean dia pulang sama yang lain. Jadi nggak tahu nih keadaan pas malam tuh bagaimana. Nah, singkat cerita pas setelah hari kelima, abis dia udah kedapatan shift sore ke malam ya, Yunda ngerasa nggak enak lah sama bapaknya ditemenin mulu. Sedangkan sebenarnya si ayah nih harus nemenin ibunya kerja jualan. Jadi hari pertama hari keempat si ibunya malah jualan sendirian begitu kan, ayahnya harus nemenin si Yunda di lobi. Akhirnya Yunda bilang ya udah ya nggak usah nemenin lagi, Yunda udah berani kok, ayah nemenin ibu aja sana. Ya udah beneran dong, ayahnya di malam kelima itu udah nggak nemenin si Yunda lagi. Nah sekitar jam 8 malam nih ada cewek datang dari luar kota. Dia emang baru datang nih late check in karena katanya pesawatnya delay dan ternyata menuju ke hotel itu cukup jauh ya, jadinya makin lama lagi nyampenya. Nah tapi dalam hati masih Yunda, alhamdulillah ada tamu juga nih datang, dia jadi nggak sendirian banget di hotel. Pas lagi check-in si tamunya ini nanya, tapi amat mbak sendirian doang? Nggak ada satpam atau staff yang bisa bantuin angkat koper nih ke kamar mbak? Kayak sambil celingak-celinguk gitu kan tamunya. Ya si Yunda nih jawab, ada kok, tapi lagi pada keliling, nanti saya bantuin bawakan kok mbak. Ya bohong doang dia speak buat citra positif hotel di depan tamu. Yaudah abis ngasih kunci, Yunda bantuin tuh ngangkat satu tas tamunya, tas tenteng gitu kayak tas gym gede, dan tamunya geret koper. Dianterin lah ke lantai 5 tuh paling atas sama si Yunda. Dibukain kan pintunya, truk gitu, dan pas masuk, loh kok TV di dalam nyala. Si Yunda kan kaget kayak, loh kok nyala? Dan pas dideketin gitu kan, mau dimatiin sama si Yunda, dia kaget banget. Karena ngeliat nih di sofa deket jendela, itu ada anak cowok lagi duduk sambil nonton TV yang pandangannya kayak kosong gitu sambil natap TV-nya aja udah. Si Yunda inget banget itu anak pakai baju biru sama celana coklat. Ya melihat seperti itu Yunda tahu ya itu bukan manusia karena pucet banget. Dan waktu Yunda masuk nih, si anak itu tetap diam aja gitu mandangin TV, nggak noleh kayak atau gimana gitu kan ngelihat ada orang masuk kamar. Yunda gemeteran gitu kan kayak ngeliatin, aduh itu anak siapa tuh, terus ngelirik ke tamunya. Tamunya juga ngelirik ke Yunda, jadi kayak mereka lihat-lihatan. Nah si Yunda bingung kayak harus apa ya? Akhirnya karena ya udah tugasnya Yunda kan ngantar dia ke kamar, ngangkatin tasnya juga. Si Yunda bilang, yaudah mbak saya tinggal dulu ya. Kurang ajar juga ya si Yunda ya, mau main kabur aja dia. Sama aja kayak Yati lu ternyata. Tapi pas Yunda balik badan nih mau keluar kamar, tahu tangannya ditarik sama si tamunya itu. Si tamunya bilang, tunggu mbak saya ikut, katanya gitu. Akhirnya mereka berdua keluar kamar tuh. Si Yunda bawa tas tentengnya lagi, dan tamunya geret koper. Sepanjang lorong sampai lift, mereka diam-diam aja nggak ada yang ngomong. Yunda ngerasa suasananya tuh nggak enak banget, jadi awkward ya. Tapi Yunda juga nggak nyalahin tamunya. Pasti juga ini tamunya ketakutan nih. Nah, pas sudah sampai di lobby, Yunda ini langsung bilang kayak, mbak, uangnya saya refund aja ya. Karena sebenarnya Yunda tahu nih tamunya udah ketakutan juga. Tapi tamunya malah bilang, mbak tadi lihat juga kan? Nah, si Yunda ini maksudnya mau berusaha masih profesional dalam menjadi karyawan hotel tersebut. Jadi Yunda jawabnya, maaf, lihat apa ya bu maksudnya? Belaga bego si Yunda. Yang jelas-jelas tadi dia gemeteran ya. Bener-bener lu Yunda yuk. Ketularan Yati yuk. Makanya lu jangan benci banget-bangetan sama orang. Jadi sama lu kayak dia lu. Nah si mbak itu jawab, tadi ada nenek-nenek di atas kasur, mbak lihat juga kan? Lah orang mbak juga gemeteran gitu sama kayak saya. Dalam hatinya si Yunda kayak, anjir, dia kan lihatnya bocah ya yang duduk di sofa tuh. Dia nggak lihat ternyata ada nenek-nenek juga katanya lagi di atas kasur. Dan untuk kedua kalinya si Yunda jawab, maaf bu, saya nggak lihat apa-apa.
ini uangnya kita refund saja ya. Mungkin belum jago ya si Yunda skill komunikasinya. Ya logikanya kalau gue jadi tamunya nih mah gue cecer. Yo kok kalau bilang nggak lihat apa-apa terus saya nggak jadi nginep, langsung di refund gitu, uangnya cepet banget, baik amat nih hotel. Tapi si mbaknya nolak tuh. Udah nggak usah di refund nggak apa-apa. Tapi tolong teleponin taksi ya mbak. Akhirnya udah sama Yunda dipesenin taksi. Dan pas si mbaknya mau pergi, dia bilang kayak, Mbak, hati-hati ya. Udah cari kerjaan di tempat lain aja, jangan di sini serem, katanya si mbaknya begitu. Ya sekali lagi dengan SOP-nya si Yunda nih, dia cuman kayak senyum ngangguk doang. Padahal dalam hati dia teriak kayak, ah elah, kalau nyari kerjaan semudah itu, siapa juga mau bela-belain magang di hotel gede begini sendirian tengah malam. Ini kan gua lakukan juga biar diangkat jadi pegawai. Yang padahal kalau diantar juga jadi pegawai, lah kerja juga di situ-situ terus. Ya tapi seenggaknya kan gajinya naik ya. Nah, sampai akhirnya si Yunda ini tuh di-switch lagi. Jadi, kembali ke shift pagi. Dan ada giliran anak magang lainnya tuh kedapetan shift malam. Nah, makanya di sini yang ngalamin sebenarnya teman magangnya itu ya. Dimana ngelibatin salah satu artis ibu kota katanya. Inisialnya tuh, nggak apa-apa kita sebutin aja kali ya, inisialnya AB. Emang sekarang udah nggak tenar sih. Cuma katanya waktu zaman Yunda kecil, itu terkenal kok si AB ini. Dan sampai pas kejadiannya, Yunda juga tahu. Oh ini si artis AB. Nah waktu si Yunda lagi jaga pagi tuh, dia yang nerima artis itu buat check in. Dan katanya baik, artisnya ramah, nice semuanya. Yaudah sampai akhirnya jam 4 lewat, setengah 5-an, Yunda pulang dong. Dan dia overshift sama teman magangnya itu namanya Ponco, laki-laki. Nah besokannya pas Yunda datang lagi si pagi tuh jam 7, nyapa dong si Ponco kan. Lah tapi si Ponco mukanya sepet banget gitu, ditekuk. Sambil cerita katanya semalam ditampar sama si artis itu dia. Ya Yunda kaget kok ada kekerasan nih, wah nggak bisa. Jangan mentang-mentang artis terus bisa main fisik begitu dong. Anak magang sih anak magang kita emang. Tapi kalau udah fisik begitulah kagak bener. Langsung disuruh udah kita laporan aja ke manajer. Atau kita lapor deh ke kakak senior dulu. Tapi jangan lapornya ke si Yakti. Kita lapornya ke Karini aja. Yang emang kalau Karini ini terkenal baik dan bijak. Emang dasar musuh bebuyutan aja tuh si Yati sama Yunda kagak suka. Nah setelah didengarkan tuh laporannya, bos mereka nyuruh ngumpulin, yaudah buka deh CCTV biar jelas dan fair dong. Akhirnya CCTV dibuka tuh dilihat. Dan bener di jam 2.45 pagi si artis AB ini turun ke lobi resepsionis dan kayak marah-marahin Ponco terus nampar. Nah makanya dilihat lagi dong, diputer nih. Emang kejadian sebelumnya kenapa sih? Kok tahu-tahu si AB ini bersikap seperti itu? Nah ternyata di jam 12 malam AB ini tuh baru pulang, entah dia dari mana kali ya. Baru balik tuh ke hotel terus ya udah ke atas ke lantai kamarnya. Nah terus di jam 1 si AB ini terlihat buka pintu kamar terus selingak-selinguk gitu di lorong. Habis itu nutup lagi. Lanjut lagi ini di jam 1.30, setengah 2. Dia gitu lagi, keluar kamar, selinguk, nutup lagi. Di jam 2-nya, dia buka kamar lagi, tapi kali ini dia sampai keluar, terus lari ke arah lift, sambil ngelempar sendal hotel. Dan kayak nunjuk-nunjuk marah gitu, gengs. Habis itu dia balik lagi, masuk ke kamar. Yang padahal di CCTV nih, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya dia kayak nunjuk-nunjuk ke siapa sih? Orang kagak ada apa-apaan di lorong. Nah, di jam 2.45, dia keluar kamar lagi. Cuma ngelongkin pala sebentar, nutup, keluar lagi deh bawa koper, turunlah ke lobi. Nah di lobi dia cekcok tuh sama Ponco yang diakhiri dengan nampar si Ponco. Habis itu dia keluar dari hotel kayak dijemput sama mobil yang nggak tahu itu siapa dan pergi dari hotel. Nah di rekaman CCTV itu kan emang ada gambarnya ya, tapi kan nggak ada suaranya. Jadi orang-orang pada bingung nih nonton. Ini dia nih ngomongin apa sih sebenarnya? Si Ponco disuruh cerita dong, ini kenapa emang si AB sampai bisa marah-marah begini? Nah menurut ceritanya Ponco, AB ini sebelumnya tuh di antara jam 1 sampai jam 2.45 sempat emang telepon ke resepsionis, dimana yang angkat ya si Ponco. AB ini tuh bilang kalau kamarnya tuh terus diketok. Dan pas dia ngintip dari bolongan pintu kamar, dia ngelihat karyawan hotel, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Makanya dia kiranya dia lagi dikerjain. Atau mungkin sih karyawannya hotel ini tuh kayak semacam stalkingin dia gitu, ngefans sama dia. Dikiranya begitu. Tapi kalau dari POV-nya si AB ya mungkin itu menjadi gangguan ya. Malam-malam kan serem. Dia cewek sendirian. Keceplosan kita dia cewek. Makanya kalau dari CCTV kan kelihatan emang si AB buka pintu kamar terus selingak-selinguk gitu kayak nyari orang. Dan ujung-ujungnya karena merasa terus diganggu, diketok terus. Kenapa nih? AB merasa geram dan mau cabut dari hotel itu. Soalnya pas terakhir kali yang di CCTV dia sampai lari ngelempar sendal, itu ya dia ngelihat si karyawannya, karyawan hotel yang pas ke bawah ke lobi, ngelihat si Ponco. Maksudnya apa kamu? Ketok-ketok pintu kamar saya terus dari tadi. Ditampar langsung si Ponco. Jadi kemungkinan yang dilihat sama si AP itu sosoknya menyerupai Ponco kali ya. Yang dibilang katanya ada karyawan hotel situ ya, Ponco gitu mukanya. Makanya pas beneran ngeliat Ponco di resepsionis, dikira itu yang tadi ngerjain dia ngetok-ngetok kamar. Nah tapi kan kalau menurut Ponco, dari tadi saya di sini mbak. Dan orang-orang yang kerja di hotel itu pun kan juga pada tahu kalau malam cuma ada satu petugas, ya si Ponco sendirian. Dan pas lihat di CCTV juga nggak kelihatan si Ponco naik-naik. Orang jaga terus-terusan di lobby
lobby resepsionis. Cuma ya udah akhirnya si bos nih itu tidak mau memperpanjang masalahnya. Bukan nggak mau belain karyawan sih. Cuma emang kalau dilihat gerak-geriknya si Abe ini dari CCTV, itu emang kayak dia digangguin gitu kan, nyari orang terus celingak-celinguk. Ya mungkin emang diketok gitu. Dan itu bukan kayak cerita rahasia lagi di hotel tersebut. Staff semua udah pada tahu kalau hotelnya emang agak lain. Jadi nggak bisa nyalain si Abe juga. Yang mana kalau dipermasalahkan, dia ini kan artis. Takutnya mah jadi panjang. Apalagi Abe ini emang banyak masalahnya gitu, sering masuk infotainment. Nanti malah kesebar kan jadi panjang lah, hotelnya ketahuan angker. Ternyata si Abe digangguin setan, bukannya sama karyawan hotel. Ya maksudnya tapi kasihan aja si Ponco kena tampar ya. Setelah kejadian itu, Yunda ya lebih mengenal lagi tuh hotelnya. Dan udah tahu berarti hotelnya emang agak angker, bukan agak lagi, emang angker. Soalnya setelah itu ada nih tamu hotel lain, pengantin baru, gengs. Mereka ini nyewa ballroom untuk resepsi. Nah, setiap penyewaan ballroom itu kan paketannya emang dapat free satu kamar ya. Tipe kamarnya dapat yang suite tuh, yang paling bagus, yang paling gede. Pokoknya ada living roomnya sama minibar yang diperuntukkan buat setelah acara. Mungkin kan pasangannya capek ya. Dan semacam bentuk support juga lah buat malam pertama. Acara pernikahannya sih lancar sih, alhamdulillah geng, sampai akhirnya pasangan pengantin itu balik ke kamar. Tapi tahu-tahu di jam 10 malam, mereka ini nelfon ke resepsionis minta pindah kamar. Jadi belum lama gengs, acaranya selesai kan jam 9 lewat. Terus mereka beberes bentar, naik, jam 10, nelfon minta pindah. Keadaan di hotel pun belum sepi nih. Kalau biasanya mah jam situ udah sepi ya, tapi karena hari itu ada acara, jadi masih ada pekerja dekor yang bongkar-bongkar. Belum selesai tuh di ballroom, masih berisik. Nah waktu itu memang yang jaga si Yunda lagi dapet shift malam. Pas pasangan ini nelfon pindah kamar, Yunda nanya dong, kenapa? Itu kamar spesial yang paling bagus loh. Kalau pindah kamar berarti dapat kamar biasa yang standar gitu, apa nggak sayang? Ya akhirnya mereka cerita, habis digangguin mbak di kamar ini. Jadi waktu mereka masuk kamar nih, dan lepas apa tuh perintilan aksesoris, busana, mereka gantian mandi. Yang mandi duluan si ceweknya. Udah selesai mandi nih, dia keluar dan nyuruh suaminya yang lagi tiduran tuh di kasur buat kayak, udah kamu gantian mandi? Ya udah, laki yang udah jadi suaminya tuh bangun dan masuk ke dalam kamar mandi. Tapi tiba-tiba abis itu, dari balkon nih, kan ini tipe kamar suite ya, jadi ada balkonnya. Itu ada suara yang ketok-ketok pintu gitu, gengs. Ya ceweknya ketakutan, wah siapa yang ketok-ketok pintu? Itu kan pintu balkon, mereka di atas. Dikira takutnya orang jahat, manjat-manjat, tapi gimana kan? Jadi nggak berani dicek tuh sama si ceweknya tuh. Nah pas dia mau ngelapor ke suaminya tuh yang ada di dalam kamar mandi, handphonenya dia bunyi. Yang pas lihat dari siapa? Dari suaminya. Ya diangkat dong sama dia. Si suaminya bilang nih di telepon, yang kamu udah selesai mandinya? Ini bukain balkon dong, aku kekunciin di luar. Ya pas istrinya buka korden tuh, bener aja, suaminya di luar lagi di balkon. Dan dibukain kan kayak, loh kok kamu di sini? Ternyata suaminya habis ngerokok sambil nungguin tadi ceweknya mandi. Terus pintunya kekunci, macet. Ya tapi si istrinya kan kaget. Berarti siapa tadi yang tiduran di kasur terus masuk ke kamar mandi? Cuman suaminya di situ kan jatuhnya nggak tahu apa-apa ya. Tapi istrinya ketakutan banget. Makanya langsung nelpon minta pindah kamar. Ya lagi-lagi dengar begitu berarti kan alasannya horor nih. Akhirnya Yunda pun mengiyakan. Dipindahin nih ke kamar yang biasa. Padahal dalam hatinya Yunda, ya iya sih gratisan. Mungkin sayang ya kalau nggak dipakai. Tapi mendingan nggak usah ngep sekalian nggak sih? Yang jelas-jelas kan udah dilihatin begitu. Soalnya kan nggak ada jaminan ya. Misalkan pindah kamar terus nggak digangguin begitu. Lah waktu yang Yunda ngeliat ada tangan sama bocah nonton TV itu kan di kamar biasa, bukan kamar suite. Cuma ya alhamdulillahnya besoknya sampai pagi, itu nggak ada komplainan lagi sih dari pasangan tersebut. Tapi mereka emang check out-nya pagi banget jam 8. Biasanya kan tamu itu check out jam 12 atau di ngaret-ngaret itu jam 1. Apa jangan-jangan bukan nggak ada komplainan. Tapi emang mereka mau cepet-cepet pergi aja dari hotel itu. Sampai akhirnya pandemi melanda, gengs. Yang awal-awal tuh kan kita tahu mengharuskan semuanya pada tutup ya. Ditambah banyak yang kena PHK. Ya Yunda yang statusnya masih magang, nggak usah lah nunggu PHK. Pasti langsung nikah. Cuma alhamdulillahnya kalau sekarang nih, dia udah dapat kerja di sebuah hotel lain yang statusnya udah jadi pegawai tetap. Bukan anak magang lagi, jadi dia bisa kayak hati tuh, nyuruh-nyuruh anak magang. Yang jelas tapi yang paling penting, hotel yang sekarang tuh aman, nggak kayak hotel yang ono. So itu guys pengalaman Yunda sebagai ex karyawan yang pernah magang di sebuah hotel horor. Jadi di sini tuh POV dari pekerja hotelnya yang mau gimana lagi? Mereka cari duitnya di situ kan? Kalau tamu pengunjung mah bisa cabut begitu walaupun duitnya hilang. Lah kalau pekerja mau cabut juga gitu pulang lalu kena SP. Bisa juga nggak digaji atau sampai dipecat. Mana nyari kerja kan susah kata si Yunda. Gitu aja juga dia ada sampai adegan di PHK. Jadi ya telan aja lah. Yang namanya kalau ada cerita-cerita horor kejadian di tempatnya. Istilahnya yaudahlah, apes aja yang penting duit tetap jalan. Yang sabar-sabar aja berarti ya semua buat temen-temen nih. Yang mungkin di tempat kerjanya juga agak-agak bikin dak-dik-dukser. Namanya juga kita nyari duit ya. Atau mungkin bukan ada hantu deh, tapi rekan kerja yang bikin empat kayak si Yati tuh. Yolo lagi-lagi Yati kita omongin.
Ya thank you banget ya Mbak Yunda ya untuk kiriman ceritanya ya. Dan buat teman-teman semua yang punya cerita juga yang pengen disampaikan, di bawah ini di teman cerita, langsung aja email ke di bawah ini. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum, kalau udah. Terima kasih banyak. Dan boleh minta like-nya. Terima kasih lagi. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.